Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setiap hari apapun tantangan yang kita hadapi, kita mau terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan tetap bersandar kepadanya. Dan setiap pagi tidak jemu-jemu kita mau terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita tetap menaruh pengharapan hanya kepadanya. Mari kita mengawali dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Bapa, di pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tanpa firman-Mu jalan kami gelap. Namun ketika kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka kami menikmati kekuatan yang luar biasa. Bapa, dalam apapun yang terjadi di kehidupan kami, ajar kami terus bersandar padamu. Ajar kami menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan di hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kami rindu firman itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah Ku bersandar pada tangan yang kekal. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini seringkali kita baca, bahkan kita mungkin sangat hafal dengan ayat ini. Tapi yang menjadi perenungan, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang senantiasa kita andalkan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata buat kita hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kenyataannya dalam kondisi yang sangat mendesak, seringkali kita mengandalkan orang-orang yang kita anggap dapat kita andalkan. Kita sering lupa dengan perkataan firman dan janji Tuhan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Mengandalkan Tuhan berarti menaruh pengharapan kita secara total kepada Tuhan, dan kita tidak meragukan kemampuan dan kemahakuasaan Tuhan untuk menolong kita, bahkan di tengah kondisi tersulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara, kami pernah melewati pergumulan panjang dan masa yang sulit. Kalau bisa bertahan sampai hari ini untuk melayani Tuhan, semuanya adalah karena anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan. Melewati perjalanan waktu, kami belajar. Mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah. Di saat kami merasa jalan kami sudah buntu, namun ketika kami datang berlutut di hadapan Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami kelegaan. Kami tidak putus pengharapan, namun semakin yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar senandung indah lagu yang berjudul Leaning on the Everlasting Arm. Ku bersandar pada tangan yang kekal. Musik lagu ini digubah oleh Anthony J. Showalter, seorang guru musik yang pernah ditugaskan untuk mengajarkan musik kepada orang-orang di pelosok Amerika. Suatu hari di tahun 1887, ia mendapat surat dari kedua mantan muridnya. Keduanya sama-sama memberi kabar bahwa mereka baru saja mengalami peristiwa sangat menyedihkan, yaitu istri meninggal dunia. Kedua peristiwa tragis ini terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Turut merasakan kesedihan yang mendalam, Showalter ingin memberikan penghiburan dengan menulis kalimat berdasarkan ayat dari Ulangan 33 ayat 27 yang berbunyi, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Setelah menuliskan kalimat penghiburan ini, timbul pemikiran untuk mengembangkan kalimat ini menjadi sebuah lagu. Showalter menjadikan kalimat tersebut sebagai bagian refren, lalu mengirimkan bagian refren itu kepada pendeta Elisha Hoffman, pengarang lebih dari 2000 lirik lagu. Pendeta Hoffman kemudian dengan cepat membuat 3 bait yang indah bagi refren tersebut. Setelah ketiga bait tersebut diterima Showalter, ia menugaskan Sam Duncan, seorang murid dan keponakan Showalter, untuk membuatkan musik bagi ketiga bait tersebut, dan jadilah lagu yang kemudian menjadi berkat besar bagi ribuan orang. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal.
Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Dalam hidup kita tidak ada satupun tempat yang aman untuk bersandar selain di dalam Tuhan. Hanya Tuhan sumber pengharapan di tengah kesulitan apapun, dalam tekanan masalah seberat apapun, di tengah kesedihan yang dalam. Ketika badai dan topan kehidupan melanda, Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih bahwa hati kami untuk terus melekat padamu Bapa. Bawa hati kami untuk terus percaya total pada Tuhan. Bawa hati kami untuk sungguh-sungguh merindukan Tuhan di setiap waktu di kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk terus bersandar pada Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah yang berat. Rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Bapak, biarlah kiranya Engkau menjamah hati dan hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh memiliki pengharapan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh bersandar padamu Bapa. Sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan sedang buka jalan atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Ajar kami untuk menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap beban hidup kami kepadamu. Kami percaya Bapa, Engkau terus menolong kami dan memampukan kami untuk menang melewati proses ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.